kaum muslimin yang hadir dari Malaysia, Indonesia, Arab, Libya, dan negeri Singapura dan semua negeri. Kita bertemu di tempat ini. Hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan ini berhormat. Tentu hari-hari ini kita telah cukup banyak mendengar sejarah daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena masa sedikit, 10 menit saya hanya akan lanjutkan daripada keberkahan Maulid itu dalam apa-apa yang kita lakukan khusus Nusantara. Ada 2 hal saja. فأني له المطالب ولو رأيت القدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم الياء بين نادم وتاء وخائف لنفسي يعاتب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para pemirsa channel YouTube Yaimim Official dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Yaimim, ngaji filsafat, tasawuf dan thariqah. Saya sedang berada di Hotel Carahulu, Malaka, yang sebentar lagi akan mengikuti rangkaian acara Maulid di sini, di berbagai masjid ini sampai malam insya Allah. Sebelum saya berangkat atau bertolak menuju tempat acara, saya ingin memberikan penjelasan terhadap statement beberapa orang, para kiai, para pakar dan juga pakar agama maksud saya, yang mengatakan bahwa orang belajar filsafat atau menekuni dunia tasawuf itu tauhidnya harus mapan dulu. Kalau tauhidnya nggak mapan, nanti bisa rusak. Ini ingin saya jelaskan. Kenapa orang berbicara begitu? Kebanyakan yang saya amati, yang menyampaikan kepada saya semacam itu, orang ini tidak mengerti filsafat dan tidak paham tasawuf. Alias pengertiannya itu sesuai dengan apa yang ia ngerti dan itu salah pengertian, sehingga salah paham terhadap filsafat, salah ngerti terhadap tasawuf. Begini ya, secara sederhana filsafat itu cara berpikir itu. Jadi menghidupkan pikiran dengan filsafat, maka filsafat itu objeknya 3. Jadi di sini filsafat itu objeknya 3. Kita tidak usah berbicara filsafat itu kan kafir, Yunani, belum beragama dan lain sebagainya. Ya sama aja dengan kita berbicara pisau ya. Pisau itu apa agamanya? Filsafat atau beragama gimana? Jadi filosof dengan filsafat berbeda ya. Filsafat itu ilmu, filosof itu orangnya itu. Nah, orang itu jadi kafir, ingkar atau mukmin itu bergantung barangnya apa orangnya itu. Kan orangnya itu. Pisau itu orang membunuh orang dengan pisau, pisau maksud saya pisau tajam, ya toh. Itu membahayakan apa tidak? Ya bergantung pada orangnya. Kalau orangnya muktaman, mukmin, baik, muslim, ya jadi baik. Apalagi dipegang oleh ibu-ibu yang di dapur bisa untuk membelah daging menjadi indah. Tapi kalau dipegang oleh penjahat bisa saja dia untuk membunuh atau mencelakai orang lain.
Filsafat bagaimana? Ya tergantung kamu. Kalau kamu menjadi penjahat ya kamu akan melakukan kejahatan dengan ilmu filsafatmu. Bahkan agama ya toh. Kalau kamu jahat, kamu akan menjadi penjahat dengan menggunakan atau atas nama agama. Jadi kembali kepada orangnya. Kau gunakan untuk apa? Saya kembali pada filsafat ya. Jadi filsafat itu cara berpikir. Maka konstruksinya 3, yaitu apa bendanya kan, bagaimana memperlakukannya secara tepat ya, untuk apa berarti hakikat ya. Maka menurut saya filsafat itu adalah objeknya pikiran kita. Kalau kita nggak menggunakan pikiran, ya yang terjadi itu emosional. Ya kemudian tasawuf itu apa? Tasawuf itu hati. Maka objeknya 5. Iman, ilmu, nikmat, takwa, dan nafsu yang semestinya harus dipimpin oleh iman, selalu dikontrol oleh ilmu, selalu dirasakan oleh nikmat dalam dadamu, dicek selalu oleh takwamu. Sehingga iman, ilmu, nikmat, takwa itu dalam hatimu. Itulah agama sebenarnya yang dikaji dalam ilmu tasawuf. Maka tasawuf itu hanya membersihkan mensofakan anggapan-anggapan. Lalu prakteknya apa? Maka gini ya, ketika filsafat cara berpikir itu pikiran untuk menghidupkan hati. Kalau kamu hanya menggunakan hati ya tanpa berpikir, maka sama dengan tidak berakal. Kenapa? Karena hidupnya hati itu dengan pikiran. Kalau pikiranmu kau hidupkan dengan hati, maka kamu menjadi berakal. Kalau kamu berakal, kamu menjadi beragama itu. Maka ad-dinu huwal aqlu. La dina liman la aqlalahu. Agama itu akal. Apa akal itu? Ya hidupnya hati oleh karena pikiran. Nah, salah satu bagaimana kita berkonstruksi pikiran itu dibahas dalam ilmu namanya filsafat. Maka filsafat itu ontologis apa? Epistemologis bagaimana? Aksiologis itu untuk apa? Nah, berpikir secara ini kemudian dikonstruksikan, dikomunikasikan dengan hati. Yang di situ ada iman, ada ilmu, ada nikmat, ada takwa, agar supaya apa? Agar pikiranmu itu menghidupkan hatimu sehingga mampu mengkontrol daripada nafsu kemauan dirimu. Lalu prakteknya itu menjadi ilmu thariqah. Yang di situ ada syariah, ada thariqah, ada hakikat, ada ma'rifah, kemudian ditambah dengan satu namanya iqon. Maka syariah itu adalah ontologis, ya, apa adanya, tidak boleh dirubah, dia kebenaran, realitas, objektif. Nah, yang benar ini jangan hanya benar saja, dia harus dilakukan secara tepat, namanya thariqah. Sering saya contohkan misalnya kalimat takbir, asal katanya atau kalimatnya tidak dirubah, disampaikan, diucapkan dengan suara seperti apapun dimanapun, itu benar itu. Hanya saja belum tentu tepat. Maka ketepatannya ini diperlukan metodologi namanya ilmu thariqah. Nah, kebenaran berjumpa dengan ketepatan maka melahirkan namanya ihsan, ya toh. Kalau yang pertama kebenaran untuk Islam, ketepatan untuk iman oleh dirimu, lalu melahirkan ihsan dirimu, pribadi muhsin, berbuat baik, atau dalam bahasa thariqahnya namanya hakikat. Nah, dalam bahasa filsafatnya namanya aksiologis, nilai guna. Nah, nilai guna kamu telah merasakan manfaatnya, faedahnya terhadap kebenaran yang kamu lakukan secara ketepatan sehingga melahirkan satu nilai guna atau menghakikat diri itu. Hendaknya berikutnya melahirkan namanya kesadaran yang disebut dalam bahasa ilmu thariqah itu ma'rifah. Apa ma'rifah itu? Ya sadar diri bahwa saya mendapatkan kenikmatan, nilai faedah ini tidak serta-merta datang begitu saja. Saya memerlukan kehadiran orang lain, dan orang lain berbuat demikian itu tentu ada yang menggerakkan, yaitu Allah atau Tuhan. Nah,
itulah kemudian mengantarkan diri kita untuk kepada keyakinan namanya iqon. Disinilah puncak daripada epistemologi agama atau ilmu thariqah, yaitu yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Totalitas pengabdianmu kepada Tuhanmu itu dengan tertundukkan nafsumu sehingga dipimpin oleh imanmu, dikontrol oleh ilmumu, dirasakan oleh nikmatmu, dicek selalu oleh takwamu, akan mendatangkan satu keyakinan pada dirimu. Itu dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 99. Terima kasih. Wa'alafa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alayka ya